Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita sudah masuk pada surah Abasa wa Tawalla. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang asbab nuzul daripada surah Abasa ini, di mana secara garis besar menjelaskan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang datang ingin belajar kepada Rasul dalam rangka mendalami Islam, tetapi karena kesibukan Rasul sedang menghadapi para pembesar Quraisy, maka seolah-olah Nabi SAW ada ketidaksukaan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, sehingga Rasul berwajah masam kemudian berpaling. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abasa wa Tawalla. Dia maksudnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwajah masam dan juga berpaling. Perhatikan ayat ini. Ayat ini turun dalam rangka teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang Syiah mereka mentafsirkan bahwa Abasa wa Tawalla ini adalah teguran kepada Uthman ibn Affan. Tentu tidak lain dan bukan karena celaan, karena sebagian orang-orang Syiah itu, terutama Syiah Ithna Asyariyah atau Syiah Rafidah, itu membenci para sahabat Nabi SAW, kecuali sebagian kecil dari sahabat yang mereka anggap lurus. Makanya mereka ketika mentafsirkan kalimat Abasa wa Tawalla ini turun kepada Uthman, artinya celaan kepada Uthman ibn Affan, tentu karena didasari pemahaman sesat mereka. Tetapi Abasa wa Tawalla ini turun kepada Nabi SAW dan bukan celaan. Justru karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, makanya Allah tidak membiarkan Rasul di atas kesalahan. Datang teguran. Teguran itu tidak mesti didasari kebencian, kan? Bisa saja karena sayangnya seseorang makanya diluruskan. Seperti orang tua yang sayang kepada anaknya, kalau salah kan diluruskan. Bukan benci, tetapi karena sayangnya, supaya anaknya tidak bengkok. Lah, teguran pada surah Abasa ini adalah teguran yang sangat halus. Kenapa? Karena menggunakan dhamir ghaib, kata ganti ketiga. Kata ganti pertama mutakallim, kata ganti kedua mukhatab, kata ganti ketiga ghaib. Padahal sebenarnya harusnya kalau memang Allah Subhanahu wa taala hendak menegur Rasul, bahasanya abasta wa tawallaita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat mukhatab, teguran secara langsung dengan kata ganti orang yang ada di hadapannya, tapi menggunakan kata ganti ghaib, seolah-olah orang lain padahal ditujukan kepada Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat abasa, bukan abasta, wa tawalla, bukan wa tawallaita, menunjukkan teguran halus. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya tetap dengan teguran yang halus. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita ini mendakwahkan seseorang harus dengan bahasa yang santun, yang halus, supaya tidak menyakitkan.
Karena Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya engkau wahai Muhammad, la in kunta ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau engkau keras dalam berdakwah, pasti orang-orang akan berpaling. Karena terkadang dakwah ini niatnya baik tapi caranya tidak baik, itu juga tidak akan kena tuh. Niatnya baik tuh, tapi bahasanya kasar, pasti orang akan lari juga kan. Makanya di sini ada pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Rasul dengan teguran yang sangat halus sekali. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Karena seseorang tunanetra namanya Abdullah ibn Umi Maktum yang buta telah datang kepadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya saja? Dengan kata-kata anja'ahu Abdullah ibn Umi Maktum, langsung aja orangnya disebut. Kenapa pula disebut sifatnya? Dan a'ma itu kan sesuatu yang sifatnya aib. Sifatnya aib, tidak baik kan begitu. Mengatakan pemain, saya katakan dasar buta, kan gak bagus kalimat seperti itu ya. Tetapi karena memang Quran juga kan tidak boleh kita ini melakob-lakobkan orang dengan lakob yang tidak baik, seperti si pincang atau si kurus, si tinggi, si buta dari gua hantu dan begitu seterusnya. Itu kan dilarang, wala tanabazu bil alqab dalam Quran itu. Tetapi maksudnya ayat ini bukan ke sana. Kalimat anja'ahul a'ma, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya bukan nama orangnya? Sifat butanya, ketika seseorang yang buta tunanetra itu telah datang kepadamu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya ketika Allah menyebutkan sifatnya di sini, maksudnya li ta'rif. Li ta'rif itu hanya untuk mengenalkan. Boleh kita ini menyebutkan cacatnya seseorang kalau tujuannya hanya sekedar supaya orang kenal. Banyak di sini banyak namanya Saifuddin namanya, atau Agus. Lah Agus yang mana satu kan begitu. Terkadang kita ini tidak bisa kemudian memberitahu Agus yang dimaksud kecuali harus menyebutkan beberapa sifatnya, dan terkadang sifat itu bagian daripada aib dia. Contoh pamannya orangnya pendek, oh itu si Agus pendek. Oh itu si Agus yang sedih hati itu. Oh itu si Agus yang hitam. Nah gitu ya, itu li ta'rif namanya. Itu boleh. Makanya lihat para ulama hadis itu terkadang justru yang dikenal itu bukan namanya, tapi sifat yang menurut orang itu cacat. Contohnya A'mash, Imam A'mash. A'mash itu artinya orang rabun, tapi orang menyebutnya A'mash. Ataupun A'raj, pincang kan gitu ya. Bukan berarti kemudian merendahkan nama ulama tersebut, tidak. Ketika ulama hadis menyebutkan Imam A'mash, Imam A'raj, padahal A'mash itu rabun, A'raj itu pincangan itu, supaya tidak salah. Karena terkadang banyak nama yang sama sehingga tidak bisa dibedakan kecuali harus menyebutkan sifatnya. Lah di sini juga Allah Subhanahu wa taala demikian, anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadamu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat buta kepada Abdullah ibn Mas'ud, kepada Abdullah ibn Umi Maktum, bukan dalam rangka mengurangi dia, tidak. Bukan dalam rangka mengurangi dia, tidak sama sekali. Ya, mustahil. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kalimat buta itu mengurangi derajat Abdullah ibn Umi Maktum. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan kisah asbab nuzul itu, sebenarnya dua-duanya juga, baik Abdullah ibn Umi Maktum ataupun Nabi SAW, dua-duanya juga punya kesalahan di sini. Contoh Abdullah ibn Umi Maktum.
Seandainya dia tidak buta melihat, kalaulah Abdullah ibn Ummi Maktum itu melihat dan tidak buta, melihat Nabi SAW sedang sibuk berdakwah kepada orang lain, kemudian kita ganggu, itu kan su'ul adab. Ya, adabnya kurang. Masa orang lagi sibuk diganggu? Saya lagi ada tamu, antum datang ganggu saya, kan kurang adab. Ya. Tapi karena dia buta, dia tidak tahu, itu masalahnya. Karena dia buta tidak tahu bahwa Rasul sedang sibuk, itu masalahnya. Sementara kesalahan Nabi SAW bukan terletak karena dia sedang mendakwahi para pembesar Quraisy. Tidak salah berdakwah kepada orang kaya. Karena dakwah ini kan sifatnya universal, umum. Kepada siapapun kita harus berdakwah. Mau kepada orang kaya, mau kepada orang miskin, mau kepada orang kota, mau kepada orang desa, semua wajib kita dakwahi. Tapi yang salahnya Nabi SAW ketika dia berdakwah kepada orang-orang kaya itu, ketika datang Ibnu Ummi Maktum, wajahnya itu bermuka masam, kemudian berpaling. Bermuka masam itu mengkerut dahinya, kemudian berpaling tidak melihatnya. Itu kesalahannya di situ. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat ini sebagai teguran kasih sayang Allah kepada nabinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra." Wa may yudrik, tahukah engkau wahai Muhammad, la'allahu, boleh jadi orang buta itu, maksudnya Abdullah ibn Ummi Maktum, itu datang kepadamu dalam rangka yatazakka. Yatazakka itu artinya membersihkan dirinya. Ada dua penafsiran para ulama. Pertama mengatakan, boleh jadi Abdullah ibn Ummi Maktum itu dia ingin masuk Islam, dan Islam itu membersihkan seluruh kerak-kerak kekufuran dan kesyirikan. Dan kalau orang sudah masuk Islam, maka akan menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelum daripada Islam. Artinya bersih, tidak punya dosa lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang dulunya kafir kemudian mu'allaf menjadi Islam, maka dia datang tanpa ada dosa. Tetapi sebagian besar para ulama tidak. Maksud yatazakka di sini bukan dari kafir ke Islam, karena Ibnu Ummi Maktum sudah masuk Islam. Tetapi maksudnya yatazakka di sini, Abdullah ibn Ummi Maktum itu ingin lebih membersihkan hatinya, ingin lebih memenuhi hatinya dengan keimanan, dengan terus bertanya dan belajar kepada Nabi soal Islam. Jadi ingin hatinya itu betul-betul semakin jernih dan juga bersih supaya makin kuat memegang Islam. Kemudian au yadzakkar fatanfa'ahu dzikra, atau kedatangan ia itu supaya mendapatkan pelajaran atau pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat bagi hidupnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatazakka au yatadzakkar, ada kaidah para ulama bahwa tarbiyah itu dilakukan setelah adanya tanqiyah. Jadi tarbiyah itu dilakukan setelah adanya tanqiyah. Tanqiyah itu artinya pembersihan jiwa dulu, baru setelah itu ditarbiyah dulu dia. Menunjukkan amalan hati itu harus didahulukan sebelum amalan badan. Makanya lihat solat, sebelum antum solat, antum bersihkan dulu kan, adanya toharoh di situ. Ya, toharoh dulu baru solat. Ya. Lah begitu juga amalan badan yang kita lakukan itu, sebelum badan kita bergerak maka hati dibersihkan dulu. Karena yang menentukan penerimaan amalan badan di sisi Allah itu adalah amalan hati, seperti ikhlas, tawakal, takut, harap, cinta dan yang semacamnya. Kemudian juga di sini Allah mengatakan fatanfa'ahu dzikra, dan pengajaran itu
bisa bermanfaat bagi Abdullah ibn Ummi Maktum. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap peringatan yang datang dari Al-Qur'an itu pasti ada pelajaran di dalamnya. Karena Quran itu adalah kitab ibrah, kitab pelajaran. Walaupun di dalam Quran itu banyak kisah-kisah umat terdahulu kan, dari kalangan para nabi dan kaum-kaum yang kufur. Tetapi kita lihat bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu kan tidak semua lengkap. Ada kisah seperti kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yusuf gitu ya. Tapi ada kisah Nabi itu hanya global saja, atau bahkan boleh jadi namanya ada, kisahnya tak ada, seperti Zulkifli, Ilyasa. Itu namanya ada di Quran, tapi kisahnya nggak ada kan gitu ya. Menunjukkan bahwa Quran itu ketika mengkisahkan beberapa kisah dengan mencuplik beberapa kisah dari mereka itu, hanya diambil poin-poin yang bisa diambil ibrah. Karena Quran itu bukan kitab sejarah, tapi kitab pelajaran. Jadi setiap yang kita baca itu ada pelajaran di dalamnya. Makanya di sini Allah katakan fatan fa'ahu dzikra. Kemudian Allah mengatakan amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya dari pembesar-pembesar Quraisy itu, fa anta lahu tasadda, engkau wahai Muhammad memberi perhatian kepada mereka lebih dibandingkan engkau memberikan perhatian kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Padahal Allah mengatakan wa ma alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri mereka. Maksudnya sekalipun mereka tidak beriman setelah engkau dakwahi mereka wahai Muhammad, itu tidak akan ditanya di hadapan Allah. Pamannya nih, kita ini punya keluarga, mungkin orang tua kita atau mungkin paman kita atau sepupu kita, mereka belum sholat. Kemudian kita dakwahi, disuruh untuk sholat, tapi dia tak mau sholat. Ketika kita sudah berdakwah kepada dia, disuruh sholat, kemudian dia tidak mau sholat, apa nanti akan ditanya di hadapan Allah? Kenapa kau tidak berhasil mendakwahi dia? Tidak. Karena kewajiban kita ini bukan memaksa orang, tetapi menyampaikan kalimat yang hak. Soal diterima dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah, tapi kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Ingat ya, kewajiban kita dalam berdakwah itu hanya menyampaikan. Makanya Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balag, tidaklah kewajiban wahai Muhammad kepada umatmu ini kecuali hanya al-balag, menyampaikan saja, bukan memaksa orang untuk beriman. Dan dari ayat ini juga kita tahu bahwa hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil-manggil putranya Kan'an yang tidak mau naik ke atas perahunya sementara banjir itu semakin meninggi. Kan'an kan naik ke bukit itu dan sudah terpisah dari kaumnya. Makanya Nabi Nuh bisa mendekati anaknya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada Kan'an, irkam ma'ana, naik nak ke perahu ini, engkau akan selamat. Tetapi karena hidayah bukan di tangan Nuh, Kan'an pun mengatakan, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Oh, tidak bisa katanya, saya tidak mau ikut kalian, tapi saya akan berusaha naik ke atas bukit dan gunung, dan saya akan selamat dari air itu katanya. Nabi Nuh meyakinkan anaknya, la asimal yaum, wahai anakku, tidak ada yang selamat hari ini, karena ini azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Kan'an tetap saja dia degil, tidak mau ikut perahunya Nabi Nuh. Ketika kemudian Kan'an memang sudah tidak mau, bahkan memang menjauh daripada ayahnya Nuh alaihi salatu wassalam, akhirnya air semakin naik dan menenggelamkan Kan'an. Maka Nuh kemudian merasa sedih, wajar orang tua melihat anaknya tenggelam kan itu ya. Dia pun meminta janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kau tenggelamkan putraku begitu?
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu ghairu salih, anak itu tidak baik, itu bukan keluargamu, tinggalkan saja. Ya. Lah lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh bahwa anak itu bukan keluargamu dan anak itu bukan anak baik. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kewajiban Nuh itu sudah tersampaikan, mengajak anaknya supaya selamat dimasukkan ke perahunya. Tapi ketika dia tidak mau, apa didaya, kan begitu? Hidayah milik Allah. Kita tidak bisa. Kalau Nuh bisa saja dia turun dari perahu, dia tangkap si Kan'an, dia ikat, dia masukkan, bisa saja itu. Bisa kan itu. Tapi tidak dilakukan Nuh kan. Tidak dilakukan Nuh. Nuh hanya menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Kalau kemudian kau mau ikut, alhamdulillah, tidak juga urusan kau dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita cerita mengembang sedikit tentang masalah jihad, ya, apa nih, agak melonjor ini, udah mulai kesemutan nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu, supaya tidak terjadi fitnah di permukaan bumi. Ada yang mengatakan fitnah di sini supaya jangan sampai mereka menyesatkan kita, supaya jangan mereka menyebarkan syubhat, atau boleh jadi memerangi kita dengan menyiksa kita. Karena ketaatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tidak ada satupun nabi sejak Adam sampai yang terakhir nabi-nabi Bani Israel, Nabi Isa bin Maryam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad secara langsung, maknanya berjihad menyerang. Tidak ada nabi yang diperintahkan untuk berjihad dengan bentuk penyerangan kecuali nabi kita. Jadi satu-satunya nabi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad boleh menyerang itu hanya nabi kita Muhammad SAW. Tapi semua para nabi itu mereka hanya diperintahkan jihad difa'i saja, hanya sekadar bertahan, tidak boleh menyerang. Ya, kalau mereka menyerang baru kita serang, itu namanya bertahan. Ya. Tapi Nabi SAW berbeda, dia boleh menyerang. Makanya dari sini kenapa ghanimah dalam Islam itu halal dan tidak dihalalkan kepada umat sebelum kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat sebelumku. Karena Nabi dibolehkan menyerang. Kenapa Nabi dibolehkan menyerang sementara para Nabi yang lain sebelum Nabi SAW tidak boleh, hanya jihad difa'i saja, hanya sekedar menahan diri saja. Ya. Karena perbedaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Seperti Nabi Hud diutus kepada kaum Ad saja. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud saja. Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian saja. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel saja. Tapi Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya manusianya, jinnya pun sekalian masuk di dalamnya. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah bedanya. Rasul itu diutus kepada semua manusia. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Ya. Lah karena perintah Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia, disitulah disyariatkan jihad menyerang. Sebab kalau tidak menyerang, macam mana negeri Islam akan meluas, kan begitu? Kalau hanya diam saja kan tidak akan meluas. Makanya di zaman Umar ada namanya pembebasan Persia. Ya, Persia akhirnya kecaplok, kan gitu ya. Kemudian menyebar sampai ke Romawi, menyebar sampai ke Afrika di zaman Utsman, kan itu. Akhirnya Islam di mana-mana. Ya. Tetapi walaupun Islam itu ataupun Nabi SAW diperintahkan satu-satunya Nabi dalam bab jihad itu boleh menyerang, bukan berarti jihad itu adalah puncak tujuan dalam Islam. Tidak.
Jihad itu hanya alat ataupun wasilah. Wasilah apa? Supaya manusia mau menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan kepada selain Allah. Kalau manusia sudah menyembah Allah tanpa harus jihad, buat apa jihad? Mereka sudah beriman. Jadi jihad itu hanya alat saja supaya mereka beriman kan. Makanya ketika Rasul kalau mengatakan kepada Ali ketika dalam perang Khaybar itu, wahai Ali, pelan-pelan kau berjalan ke gerbang orang-orang Yahudi itu. Kemudian sebelum kau serang, ajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Kalau mereka menolak, terapkan upeti. Kalau mereka menolak, serang mereka. Kalimat menerapkan upeti kan, ini hanya ada dalam syariat Islam. Syariat nabi-nabi tidak ada harus membayar upeti. Kenapa harus membayar upeti coba? Kata ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang memaksa orang untuk memeluk Islam. Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada ikrah, paksaan orang itu disuruh masuk agama. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seandainya kita memaksa orang dalam berdakwah, kau harus Islam, awas kalau kau tidak Islam. Dikhawatirkan nanti akan banyak orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu, kenapa dia munafik? Karena masuk Islam dengan terpaksa kan. Akhirnya jadi munafik jadi kan, karena terpaksa dia masuk Islam, jadi munafik jadinya. Ya. Makanya Islam itu tidak mengajarkan kita memaksa orang, hanya mengajarkan menyampaikan saja. Makanya di sini kata Rasul, kalau mereka tak mau Islam nggak masalah, tetapi tolong bayar jizyah. Kan nggak ada paksaan di sini kan? Ya, kalau paksaan kan nggak mau bayar jizyah, saya nggak mau jizyah, pokoknya kau harus masuk Islam. Ini madarat nantinya. Kenapa? Karena tadi akan banyak orang-orang munafik di tubuh kaum muslimin, karena banyak orang yang masuk Islam secara terpaksa jadinya. Makanya penting dalam kaidah berdakwah itu bahwa kewajiban kita hanya menyampaikan hidayah Allah sampai di hati-hati manusia. Dan kalau seandainya kita mampu menyampaikan hidayah itu dengan baik, pasti hidayah itu akan sampai. Hidayah itu akan sampai kalau menyampaikannya sesuai dengan arahan-arahan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa dipahami ini ya. Jadi kalimat wa ma'alika alla yazakka, padahal wa amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma'alika alla yazakka. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, engkau Muhammad memberikan perhatian kepadanya padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan. Artinya kalau mereka tidak beriman pun bukan tanggung jawabmu gitu maksudnya. Itu tanggung jawab dia dengan Allah. Karena kewajibanmu sudah cukup menyampaikan kebenaran. Soal mereka menerima atau tidak urusan mereka dengan Allah, tapi kewajibanmu sudah selesai. Kemudian Allah mengatakan wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Tentu kalimat bersegera ini tidak mungkin diartikan secara lahiriahnya. Karena Abdullah ibn Ummi Maktum buta, macam mana mau segera? Mau lari-lari, orang buta tidak mungkin lari-lari. Orang buta ya pelan-pelan jalannya kan itu ya. Berarti yas'a di sini bukan maksudnya badannya berlari-lari, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kata ulama tafsir yas'a di sini maksudnya bersegera untuk membersihkan jiwanya. Bersegera untuk membersihkan jiwanya. Bersegera untuk lebih dekat dengan Allah, lebih taat lagi dengan Allah. Dan ini juga pelajaran bagi para thalabatul ilmi. Karena kedatangan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasul kan ingin belajar. Ingin belajar dengan Nabi. Kemudian Allah gambarkan yas'a, dia bersegera. Maka bagi thalabatul ilmi ada nasihat dalam ayat ini bahwa kita jangan meremehkan pengetahuan agama. Harus senantiasa dekat dengan ilmu dan ulama supaya kita tidak bodoh.
Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kepada 3 orang saat Nabi SAW sedang menyampaikan kajian, kan ada 3 orang tuh menuju masjid. Yang satu bersegera masuk, kemudian duduk di dekat Nabi. Yang satu masuk, cari duduk paling belakang, cari tiang. Itu yang banyak tuh, ya. Kemudian yang satu tak mau masuk, pulang dia. Nabi SAW tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun orang yang pertama, katanya, yang ketika masuk kemudian mendekat kepadaku, maka semoga Allah menjaga dia. Adapun orang yang malu-malu kemudian mencari tempat duduk paling belakang, kalau nyandar ke tiang itu masih mending, nampak orangnya. Di belakang tiang-tiang yang nampak, ya sembunyi, kalau tidur nggak ketahuan jadi. Gitu. Adapun orang yang malu-malu, kata Rasul, maka Allah juga malu kepadanya. Adapun orang yang berpaling, semoga Allah palingkan sekalian. Ya, lihat. Adapun orang yang berpaling, semoga Allah palingkan sekalian. Kenapa? Karena bukan Allah yang memalingkan pertama, dia yang mau berpaling, Allah palingkan sekali. Bahasa Quran itu nuwallihi ma tawalla falamma zaghu azagallah. Nuwallihi, kami palingkan, ma tawalla, sesuai dengan kehendak dia berpaling. Falamma azagu, ketika mereka menyimpang, azagallah, Allah simpangkan sekali. Kan ini bahaya nih. Orang-orang yang mereka tidak ada keinginan untuk datang ke majelis ilmu, dikhawatirkan mereka adalah orang-orang yang dipalingkan hatinya oleh Allah. Bukan Allah yang memalingkan, mereka sendiri yang minta berpaling sehingga Allah palingkan sekalian. Maka jangan malas hadir di majelis ilmu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yahsha, sedangkan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yahsha dengan yakhaf. Bahasa Arabnya ada khafa yakhaf, khasyiya yahsha. Secara penerjemahan sama saja. Khafa yakhaf ya takut, ya khasyiya yahsha ya takut juga, kan itu. Tetapi kalimat yahsha ini lebih dalam dibandingkan kalimat yakhaf. Karena kalimat yahsha ini biasanya digunakan oleh para ulama dalam bentuk takut yang diiringi dengan pengetahuan. Jadi kalau dia takut kemudian tahu apa yang ditakutkan, itu namanya yahsha. Tapi kalau hanya sekedar takut saja, tidak tahu apa yang ditakutkan, itu namanya yakhaf. Khafa yakhaf, khauf, ya gitu ya. Berarti kalimat khasyya yakhsha yang Allah katakan fala tahsyauhum wakhshauni, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Karena kalimat yahsha itu tidak dimiliki kecuali oleh para ulama. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama, ya, bahwa hanya orang-orang yang takut kepada Allah, merekalah orang-orang yang punya pengetahuan. Yang takut kepada Allah itu orang-orang yang punya pengetahuan agama. Sementara orang-orang yang tidak punya pengetahuan agama, mereka pasti tidak akan takut. Apa yang ditakutkan, sementara mereka tidak takut apa yang ditakutkan. Lah sementara orang yang punya pengetahuan, kenapa mereka takut? Karena mereka tahu apa yang ditakutkan, makanya mereka takut. Itulah kalimat yahsha. Berarti takut karena dasar ilmu, itulah yang disebut dengan yahsha. Menunjukkan bahwa ilmu itu melahirkan takut. Ya, harusnya sebagai seseorang yang terus menuntut ilmu, harusnya makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa anta anhu talaha, malah engkau berpaling dan kau abaikan wahai Muhammad. Dari sini di antara faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala hendak mentarbiyah bukan hanya kepada nabi tapi kepada kita juga, bahwa hendaklah kita harus melebihi sayang kita kepada orang-orang yang jelas-jelas beriman, walaupun di atas kefakiran, dibandingkan kepada orang-orang yang mereka tidak beriman walaupun di atas kekayaan. Tetap kita harus mendahulukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di masyarakat umumnya kan itu, kalau yang datang kepada kita ini mungkin pejabat, padahal dia mungkin dia muslim tapi mungkin tidak sholat, kan gitu ya.
mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita hormat luar biasa. Hormat gerak di tempat itu luar biasa. Sampai dari segi pakaian saja kita rapihkan, ngomong diatur takut tersinggung, kan itu di masyarakat ya. Tapi ketika kemudian mungkin ada orang yang ya sudah hijrah, sudah ngaji lah. Mungkin dia kerjaannya mungkin ya tukang ketoprak gitu ya, atau doger atau apa gitu ya. Ya kita biasa-biasa saja sama dia, tidak ada menghargai dan memuliakan. Lah ini salah. Konsep Islam tidak seperti itu. Ya, kita muliakan semuanya, tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah harus lebih kita muliakan lagi. Itu maksudnya. Harusnya seperti itu. Ini lihat, Nabi SAW menghadapi siapa? Pembesar Quraisy kan. Rasul tidak salah berdakwah kepada orang kaya. Bahkan Rasul juga tidak salah beristiad, sebab kalau mereka masuk Islam nanti kabilahnya masuk Islam. Tapi kesalahan Rasul itu, dia berpaling dari orang yang dianggap bukan pembesar, orang biasa, buta lagi. Kalau dia masuk Islam ya dia aja yang masuk Islam. Tapi kalau ini masuk Islam maka semua masuk Islam. Iya, itu ijtihad Nabi, tapi ini kan ijtihad salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur Rasul dengan teguran yang halus dengan mengatakan abasa wa tawalla tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Kalimat kala dalam bahasa Arab itu ada memiliki dua makna. Makna yang pertama, kala itu artinya haqqa. Ya, haqqa itu maksudnya ya sebuah kebenaran, sungguh sebuah kebenaran. Memang seperti itu, gitu ya. Atau kebalikannya, sekali-kali jangan begitu. Bisa benar, bisa salah gitu maksudnya. Nah, kapan kala ini bimakna haqqa dan kapan kala ini bimakna sekali-kali jangan begitu. Ulama tafsir ketika mentafsirkan kalimat kala, karena kalimat kala dalam Quran itu antum tidak akan dapati dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi. Kala itu baru muncul dalam surah Maryam. Jadi di pertengahan kedua mushaf Quran baru ada kalimat kala. Kalau dari separuh awal dari Fatihah Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi, kalau antum baca Quran antum tidak akan mendapatkan kalimat kala. Kalimat kala itu baru kemudian disebut dalam Quran itu pada belahan bagian kedua dalam surah Maryam sampai ke juz amma, sampai ke di sini kalimat surah Abasa, di sini baru muncul kalimat kala. Ya. Nah di sini kalimat kala ini lihat konteksnya kepada kalimat sebelum atau sesudahnya. Kalau yang dimaksud kala ini kalimat kembali kepada sebelumnya, maksudnya kan sebelumnya bicara tentang Nabi SAW yang berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian berpaling kepada lebih memilih para pembesar Quraisy itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kala, jangan seperti itu. Atau mungkin bahasa kitanya, jangan kau ulangi lagi. Cukup satu kali ini saja. Nanti ke depannya jangan seperti itu. Itu maksudnya ya. Ini kala maksudnya sekali-kali jangan begitu. Cukuplah ini satu kali. Kau boleh bermuka masam, kau boleh berpaling, cukup dalam kasus ini saja. Kedepannya jangan kau lakukan. Sama juga dengan kita. Karena yang namanya ibrah dalam Quran itu kan bukan karena sebab khususnya turun, tetapi karena umumnya lafaz kan. Memang sebab turunnya kepada Rasul, tetapi kan ibrahnya kepada kita juga umatnya. Jadi kalimat kala juga pelajaran bagi kita. Kalau kita ini mengalami kesalahan dalam berdakwah, jangan diulang, perbaiki. Soalan seperti itu. Atau kalimat kala di sini maksudnya haqqa, karena bicara tentang kalimat setelahnya. Maksudnya kala benar-benar. Innaha al-Quran itu tadhkiratun, sebuah peringatan. Quran itu sebuah peringatan. Benar-benar Al-Quran itu sebuah peringatan. Bagi siapa? Faman sya'a dzakara. Kalimat sya' ini bukan pilihan, tetapi tahdid, ancaman, penekanan. Karena sya' ini terkadang diartikan memilih. Ya, insya Allah kan gitu ya. Ya, datang besok, insya Allah. Tahu-tahu tak datang. Ya kan, itu kan seolah ada pilihannya antara datang dan tidak kan. Kalimat sya'a itu ya.
Tapi dalam ayat ini bukan takhir, bukan pilihan, tetapi tahdid di sini. Maksudnya faman syaa dzakara, siapapun yang berkehendak tentu akan mendapatkan peringatan dari Quran itu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau engkau ingin mengambil pelajaran, maka ada dalam Quran, dan itu sebuah kepastian. Kau akan dapat pelajaran dari Quran itu. Kemudian Allah mengatakan fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah, maksudnya di Lauhil Mahfud. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para utusan para malaikat. Kiramim bararah, yang mulia lagi bararah. Maksudnya bararah di sini artinya as-sadiq, jujur, amanah. Mereka para malaikat adalah makhluk yang jujur lagi amanah. Jadi ayat ini menceritakan tentang sifat para malaikat yang membawa Al-Quran. Bahwa Quran itu bukan dibawa oleh sembarang makhluk, tetapi dibawa oleh makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, yang tidak pernah melakukan dosa, yang senantiasa dipenuhi dengan ketaatan. Apapun yang Allah perintahkan pasti mereka akan lakukan. Itulah para malaikat. Dan kemuliaan Al-Quran itu sampai Allah letakkan di sebuah suhuf. Maksudnya suhuf mukarramah, maksudnya di sini di sebuah tempat yang sangat mulia yang disebut dengan Lauhil Mahfud. Di mana Lauhil Mahfud itu marfu'ah mutahharah, tempatnya ditinggikan dan tempatnya disucikan. Baru kemudian Quran itu dibawa oleh siapa? Bi aidi safara. Siapa safara di sini? Para malaikat. Kalimat safara, ulama tafsir mengatakan ada yang memaknai kataba, ada yang mengatakan qara'a, ada yang mengatakan naqala. Kalimat safara itu bisa memiliki makna qara'a, membaca, bisa memiliki makna kataba, menulis, bisa memiliki makna naqala, menukilkan. Dan tiga-tiganya benar, ya. Karena sifat Quran ini pertama dibaca. Kan Quran diturunkan itu untuk dibaca, isinya kan gitu. Bahkan orang yang membaca Quran itu berpahala, karena Quran itu diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Walaupun tidak paham baca Quran pasti berpahala. Setiap satu huruf 10 kebaikan, ya. Atau yang kedua kataba, karena Quran itu ditulis. Ada yang di Lauhil Mahfud, ada yang di Baitul Uzza, ada yang dalam bentuk mushaf, ya. Atau naqala. Naqala itu artinya dipindahkan satu tempat ke tempat berikutnya. Di malam Lailatul Qadar, maka Jibril mengambil Quran yang ada di Lauhil Mahfud, kemudian diletakkan di Baitul Uzza. Setelah diletakkan di Baitul Uzza, baru diturunkan ke bumi. Ayat per ayat, angsur per angsur, sampai 32 tahun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan sifat malaikat kiram. Ingat, sifat malaikat itu kiram. Kiram itu maksudnya penuh dengan kemuliaan dan budi baik kepada manusia. Saking baiknya malaikat kepada kita itu, mereka menjaga kita. Kalau kita mau celaka, dihalau sama malaikat, jangan. Kalau kita mau jatuh, dihalau, jangan jatuh. Kalau kita sedang tidur, dihalau tuh binatang-binatang, jangan mendekat. Itulah kiram, ya. Kiramnya para malaikat kepada kita. Bararah, tadi saya katakan bararah itu artinya as-sidqu wal mu'taman. Jadi malaikat yang penuh kejujuran dan penuh dengan amanah. Tidak ada malaikat yang korupsi ayat, ikhwan. Oh, ini ayat baik, aku korupsi aja. Ngapain pun disampaikan kepada Muhammad? Nggak ada. Malaikat itu tidak ada yang korupsi. Mereka amanah, betul-betul menyampaikan risalah Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan kutilal insanu ma akfara. Kutila, kalimat kutila kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makna kutila itu artinya lu'ina, dilaknat. Ya. Siapa yang dilaknat? Al-insan, manusia. Kalimat al-insan, manusia, biasanya konotasinya buruk. Kalau disebut al-insan dalam Quran itu biasanya konotasinya tidak bagus. Makanya lihat kalimat-kalimat insan yang ada dalam Quran itu rata-rata jelek. Seperti Allah mengatakan apa?
kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika dibentangkan kekayaan kepadanya. Kan jelek, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Kan jelek kan konotasinya kan. Sama juga di sini. Kalau kalimat manusia dibahasa Arabkan dengan kalimat insan, pasti konotasinya tidak bagus. Seperti dalam ayat ini, kutilah dilaknat siapa al-insan manusia. Apa yang menjadikan manusia dilaknat? Ma akfarah. Ma akfarah di sini, ma di sini ada yang mengatakan li ta'ajjub, ada yang mengatakan lil istifham. Kalau ma di sini li ta'ajjub, maknanya sebuah ta'ajjub itu bahasa Arab, bahasa kitanya kekaguman, ya. Jadi ma akfarah itu betapa besarnya kekufuran manusia. Itu kalau ma diartikan ta'ajjub. Betapa besarnya kekufuran manusia itu. Jadi kalau diartikan secara letterleknya, dilaknatlah manusia betapa besarnya kekufuran mereka. Kalau ma itu li ta'ajjub. Tapi kalau ma artinya istifham, adawatul istifham dalam bentuk pertanyaan, berarti pengertian penerjemahannya kutilah telah dilaknat al-insan manusia itu ma akfarah. Apa yang menyebabkan dia bisa jadi kafir? Nah, itu kalau pertanyaannya. Sebab apa mereka kok bisa jadi kufur? Padahal mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat selanjutnya, Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faakbara thumma idza syaa'a ansyara. Allah mengatakan, kenapa manusia itu menjadi kufur? Padahal kalau seandainya Allah ingin mengatakan kepada kita, cobalah sebelum engkau itu kufur, engkau ini sombong, engkau ini congkak, cobalah lihatlah dirimu dari mana asalnya. Maka Allah katakan di sini min ayyi syai'in khalaqa, dari apakah dia diciptakan manusia itu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dia menciptakannya dari setetes air mani lalu menentukan takdir-takdirnya. Thumma sabila yassarah, kemudian jalannya dimudahkan. Thumma amatahu faakbarah, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian jika berkehendak dia membangkitkan kembali. Dahulu ada seorang ulama bernama Malik ibn Dinar. Ini pernah saya ceritakan. Malik ibn Dinar, dia berjumpa dengan seorang gubernur Basrah namanya Muhallab ibn Sufrah. Ada orang namanya Muhallab ibn Sufrah. Dia seorang gubernur merangkap menjadi jenderal perang. Muhallab ibn Sufrah ini, karena dia merasa dia jenderal, merasa dia gubernur, maka dia jalan membusungkan dada, sombong. Lewatlah di hadapan Malik ibn Dinar, seorang ulama. Jadi Malik ibn Dinar ini berusaha menasihati Muhallab di sini dan mengatakan, ya Muhallab, jangan berjalan seperti itu, karena jalan seperti itu adalah jalan yang dimurkai Allah. Jalan biasa saja, ngapain harus dibusungkan dada? Ketika kemudian mendengar perkataan Malik ibn Dinar, marahlah Muhallab ini, seolah-olah Imam Malik ibn Dinar tidak mengetahui siapa dia, sehingga dia mengatakan, ala ta'rifuni, hei bulan, kau enggak tahu siapa saya ya? Kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku lebih tahu dibandingkan dirimu, aku lebih tahu dirimu, katanya. Kagetlah Muhallab ibn Sufrah ini. Bagaimana tidak? Kok dia mengatakan seperti itu? Dia lebih tahu dibandingkan orangnya, kan gitu. Jadi Muhallab bertanya, oke, kalau begitu siapa aku, katanya. Dikiranya Malik ibn Dinar mengatakan, engkau seorang gubernur, engkau seorang jenderal. Bukan itu kata Malik ibn Dinar. Dia mengatakan, engkau itu
orang yang dikeluarkan 2 kali dari lubang najis. Pertama, diciptakan dari lubang najis kan, sperma laki-laki dan sperma perempuan sama-sama keluar dari lubang najis. Ya. Kemudian setelah jadi janin di perut, kemudian keluar dari lubang najis lagi. Jadi 2 kali masuk dan keluar dari lubang yang sama, lubang najis. Dan sekarang di perutmu itu banyak najis katanya. Di perut kita kan banyak kotoran, banyak najisnya kan. Tuh di perutmu tuh banyak najisnya juga katanya. Dan kalau engkau mati wahai Muhallab katanya, dan tidak dikuburkan, tidak ada satupun manusia yang mendekati dirimu katanya. Kupastikan itu. Baru dia tersadar dan mengatakan, al-an araftu, sekarang aku tahu siapa aku katanya. Baru dia mulai reda, karena yang ngomong ulama, ya kan. Enak kalau nasihati langsung didengar ya kawan. Kalau nasihati nggak didengar, ini yang dongkol gitu ya. Capek nasihatnya, keluar dari masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu masih mendingan sempat masuk. Ada yang mental nggak sempat masuk pulang. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan, sebelum kita sombong di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, coba kita ngaca dari mana kita berasal ini. Kita lu berasal dari nutfah. Dari nutfah khalaqahu faqaddara, dari setetes mani yang masuk keluar dari lubang najis. Faqaddarahu, khalaqahu faqaddarahu, lalu ditentukan takdirnya. Bukan kita yang menentukan takdir kita. Di zaman Umar ada orang yang mencuri, kemudian ditangkap, kemudian akan dieksekusi hukuman potong tangan. Dia tidak mau dipotong tangannya. Dia mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, aku mencuri ini karena takdir katanya. Dia bilang, hujahnya apa? Aku mencuri karena takdir. Kalau takdirku tidak mencuri, aku tidak akan mencuri. Karena takdirku mencuri, makanya aku mencuri. Jadi aku mencuri itu karena takdir Allah. Kenapa kau potong tanganku katanya? Maka Umar mengatakan, sama, aku potong tanganmu juga karena takdir katanya. Dua-duanya karena takdir. Ya. Ku potong tanganmu juga karena takdir. Sudah ditakdirkan lauhul mahfud, aku akan motong tanganmu katanya. Ya. Jadi ikhwatu fiddin manusia, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ketika Allah mengatakan khalaqahu faqaddara, menunjukkan manusia ini bukan siapa-siapa. Allah yang mentakdirkan semuanya. Ketika kita ini berada di janin ibu kita, diutus malaikat, ditentukan di situ rizkinya sekian, umurnya sekian, bahagianya sekian, celakanya sekian, husnul khotimah kah dia, sul khotimah kah dia, itu semua sudah dicatat. Lalu apa kekuatan manusia di hadapan Allah? Tsumma sabila yassara. Ada yang mengatakan tsumma sabila yassara itu maksudnya dimudahkan saat kelahirannya. Dari kepala dulu ditarik gitu ya, sehingga mudah keluarnya. Siapa yang memudahkan keluar itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Lihat bayi-bayi yang sungsang itu, akhirnya harus dioperasi kan begitu ya. Tapi umumnya kan manusia lahir normal itu kan mudah, dari kepala dulu kemudian keluar. Allah mudahkan. Atau yang dikatakan sebagian ulama tafsir mengatakan tsumma sabila yassara, maksudnya kemudian setelah lahir Allah tentukan jalan. Ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Sama dengan ayat Al-Quran, wa hadainahu najdain, kami berikan 2 jalan kepadamu nih. Kemudian Allah mengatakan tsumma amatahu fa akbar, tsumma amatahu, kemudian dia yang mematikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang matikannya. Fa akbara di sini lalu menguburkannya. Maksudnya di sini Allah berikan petunjuk cara menguburkannya. Karena orang mati kemudian menguburkan dirinya kan nggak mungkin, mustahil. Berarti orang lain yang menguburkannya. Berarti maksudnya di sini adalah Allah berikan petunjuk, beginilah cara orang mati. Yang harus kita lakukan adalah kita mandikan, kita kafankan, kita solatkan, kita kuburkan. Dan itu semua adalah bimbingan Allah. Tiga-tiganya kita lihat. Baik ketika Allah mengatakan
min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, terlihat oleh mata, kita sendiri pelakunya, lihat ya. Kemudian ketika ada orang yang melahirkan, manusia juga melihatnya ya, terutama dokter-dokter gitu ya, juga dilihat mata. Kalau nggak lihat gimana cara mengeluarkannya. Kemudian saat dikuburkan pun terlihat oleh mata. Artinya tiga-tiganya terlihat oleh mata. Ini sebagai hujah bahwa kalau perkara yang tiga ini Allah sanggup melakukannya, maka perkara yang keempat juga Allah lebih sanggup melakukannya. Tsumma idza syaa ansyara. Kemudian jika dia berkehendak, pasti dia sanggup membangkitkannya. Dulu engkau tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian Allah buat kau mati, Allah tidak sanggup mengembalikan, membangkitkan. Allah lebih sanggup lagi menciptakan setelah terciptanya dibandingkan menciptakan sebelum terciptanya. Tsumma idza syaa ansyara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar jangan pernah sombong, karena kesombongan itu ridaknya Allah. Lihat orang-orang yang sombong itu. Lihat Namrud ya. Namrud ini bukan setakat penguasa Mesir seperti Fir'aun, kan hanya Mesir saja ya. Kalau Namrud ini penguasa 7 iklim. Maksudnya 7 iklim itu hampir seluruh dunia, separuh dunia lebih itu dikuasai Namrud. Hampir sebagian dunia lebih itu dikuasai Namrud. Makanya Namrud disebut penguasa dunia di zamannya, penguasa Babil itu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdakwah kepada Namrud, Ibrahim alaihi salatu wasallam mengenalkan siapa Rabbnya dan mengatakan, Rabbku, kata Ibrahim, yuhyi wa yumit, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan. Apa kata Namrud? Aku pun sama, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan bisa matikan, kata Namrud. Enggak percaya Ibrahim? Baik, saya akan lakukan. Keluarkan 2 tahanan, yang satu dibunuh, dieksekusi mati, yang satu dibebaskan. Lihat, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan, katanya. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud Ibrahim kan. Maksudnya satu orang kau matikan, habis itu kau hidupkan, maksudnya kan begitu ya. Tapi Ibrahim tidak mau melanjutkan perdebatan ini karena ini urusan darah. Takutnya dipraktikkan sama dia. Kalau dipraktikkan sama Ibrahim, habislah Ibrahim. Ini kan urusan darah kan. Makanya Ibrahim memutar kepalanya, otaknya. Oh, jangan dilanjutkan nih. Ini nih perdebatan ini udah urusan darah masalahnya. Cari topik lain. Apa topiknya? Baik Namrud, Allah Tuhanku, kata Ibrahim, dia mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kau datangkan dari arah barat. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkan kau ke arah barat, kan itu. Mana caranya? Kalau yang pertama boleh lah ya, menghidupkan, matikan, datangkan orang dari penjara. Lah kalau matahari gimana caranya? Fabuhital ladzi kafar. Di situ Namrud terdiam. Ya. Kemudian Namrud terus memperhatikan Ibrahim. Setelah Ibrahim, kemudian setelah terjadi perdebatan kan Ibrahim pergi dan Namrud membiarkannya. Dari situ Namrud terpikir tentang siapa Tuhannya Ibrahim itu. Apalagi Namrud mendengar bahwa Ibrahim itu dibakar tidak apa-apa gitu kan. Seolah Tuhannya Ibrahim itu sakti, bisa menjadikan Ibrahim dibakar nggak mempan api. Disitulah dia mulai mencari-cari siapa Tuhan Ibrahim itu. Akhirnya kemudian dia panggil Haman. Haman itu perdana menterinya. Allah katakan dalam Al-Quran, ya Haman ibnili sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba, katanya. Haman, sini ya, kau buatkan untukku satu bangunan yang menjulang ke langit. Aku ingin naik ke bangunan itu. Aku akan tengok Tuhannya Musa di atas. Aku yakin pasti akan melihat Tuhannya Ibrahim. Aku yakin bahwa Ibrahim itu berdusta soal ketuhanannya, katanya. Akhirnya Namrud pun betul-betul membuat
menara yang disebut dalam sejarah sebagai Burjul Babil namanya. Antum kalau di internet klik Burjul Babil, itu kan nampak gambarnya tuh, melingkar, bangunan yang melingkar sampai ke atas. Sampai dalam kisah Israiliyat, ini kisah Israiliyat yang ada di Quran dengan Sunnah, ya. Saking tingginya burj itu artinya menara Babylon itu, ya, saking tingginya dibangun oleh Namrud. Wajarlah Namrud itu penguasa 7 iklim. Dia bisa mengerahkan satu dunia untuk membangun. Itu bertahun-tahun tuh, sampai tinggi menjulang, entah sampai di mana tuh tingginya. Yang kalau seandainya seseorang itu, kan itu dibuatkan tangga melingkar tuh, melingkar sampai ke atas tangganya itu. Kalau seandainya orang berjalan dari tangga melingkar itu sampai di puncak atas itu, setahun baru sampai di atas. Sebesar apa itu sebagian? Ya, betul-betul dibuat sama Haman itu karena keinginan Namrud, ya. Akhirnya setelah dibuat Burjul Babil, maka Namrud pun naik ke atas, ya. Kemudian dia ingin melihat-lihat di mana Tuhannya si Musa itu, Tuhannya Ibrahim itu katanya. Mana Tuhannya Ibrahim? Rupanya tidak ada Tuhannya Ibrahim ini. Sampai di atas tak nampak Tuhannya Ibrahim katanya. Dia pun mengingkari ketuhanan ataupun Tuhannya Ibrahim yang merupakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur. Disitulah akhirnya dia mengatakan, tidak ada Tuhan selainku katanya. Lihat bangunan yang ku buat ini enggak ada tandingannya di dunia. Disitulah Namrud mengaku Tuhan, ya. Lah setelah kemudian Namrud mengaku Tuhan, maka Ibrahim satu hari datang kepada Namrud dan mengatakan, ya Namrud, bagaimana kalau seandainya Tuhanku menantang perang denganmu katanya. Namrud makin penasaran, siapa Tuhannya Ibrahim dan berapa banyak pasukannya. Maka kemudian Namrud mengatakan kepada, baik kalau begitu, kapan kita akan berjumpa dalam peperangan? Kata Ibrahim, besok setelah matahari terbit meninggi 1 tombak katanya. Maka malam itu Namrud mengumpulkan pasukannya, pasukan yang begitu banyak, raja 7 iklim, ya. Ketika besoknya Ibrahim malam-malam ya tenang-tenang saja, dia tidur-tidur. Namrud sibuk mempersiapkan pasukan tuh. Di waktu pagi Ibrahim datang sendirian, ya. Sementara Namrud dengan pasukan yang begitu banyak sehingga dikatakan Namrud, mana Tuhanmu? Kenapa kau datang sendirian? Mana pasukan Tuhanmu katanya. Kata Ibrahim, tenang, pasukan Tuhanku akan datang setelah matahari meninggi 1 tombak katanya. Akhirnya kata Namrud, baik kita akan tunggu. Setelah betul-betul matahari terbit menunggu meninggi 1 tombak, tiba-tiba langit gelap, ya. Setelah gelap rupanya apa? Gelap itu karena banyaknya nyamuk yang dikirim oleh Allah sehingga menutup ufuk. Allah Subhanahu wa taala mulai mengirim tentaranya dengan cara apa? Mengirim nyamuk-nyamuk itu. Ketika matahari sudah meninggi 1 tombak, diserang oleh nyamuk itu, semua pasukan Namrud dihisap darahnya, dimakan dagingnya sehingga tinggal tulang belulang. Namrud ketakutan, masuk ke dalam istananya. Rupanya ada 1 nyamuk yang mengejar dia. Dikejar oleh 1 nyamuk itu, berhasil masuk ke lubang telinganya, bersarang di kepalanya. Entah berapa tahun tuh nyamuk bersarang di kepalanya itu, sehingga Namrud setiap hari, setiap nyamuk itu menggigitnya, dia mengatakan kepada pembantunya, pukullah kepalaku katanya. Setiap hari dipukul kepalanya. Lama-lama gegar otak si Namrud dia. Kemudian mati gara-gara dipukul sandal. Namrud matinya karena dipukul sandal gara-gara 1 ekor nyamuk. Padahal dia raja dunia yang mengatakan saya bisa menghidupkan, mematikan. Dia raja yang paling kondang dari raja-raja Babylon. Tapi lihat, karena kesombongan Allah hinakan Namrud, mati dengan seekor nyamuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya dari sini Allah ingatkan soal jati diri manusia itu, bahwa kita ini di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, maha kuat dan maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian tafsir Abasa wa Tawalla. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.